Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya bakal memberitahu kalian mengenai bagaimana caranya mengupload project kita yang sebelumnya telah kita buat. Untuk yang belum membuat project bisa langsung saja cek di playlist saya, bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Jadi project ini kemarin kita pengen upload dia ke dalam Git. Nah, untuk Gitnya di sini saya menggunakan GitHub. Oh ya, sebelumnya untuk yang menggunakan OS Windows, kalau kalian mau menggunakan Git, kalian harus menginstal dulu Git Bash. Jadi sebelumnya kalian install dulu Git Bash. Tapi untuk kalian yang sudah mengikuti tutorial Laravel ini, otomatis kalian udah menginstal Git Bash ya. Kalau belum bisa searching aja di Google, kalian cari download Git Bash. Nah, ini bisa kalian install aja ya. Oke, langsung aja. Di sini kita bakal langsung membuat repository di dalam GitHub. Untuk nanti setelahnya kita bakal mengupload project ke dalam repository tersebut. Nah, gimana caranya buat repository? Pertama kita masuk ke halaman GitHub. Setelah itu kalian klik button new di sini. Nah, ini kalian klik new. Nah, di sini kita bakal membuat sebuah repository. Di sini kita masukkan namanya, misal kemarin Laravel Session. Nah, nama repositorinya Laravel Session. Lalu, nah ini kita bisa set repository kita akan public atau private. Kalau public otomatis semua orang yang memiliki link ke dalam repository mereka bakal bisa melihat dan mungkin bisa mereka juga bisa ngeklon ya, bisa mendownload repository tersebut. Nah, kalau private yang bisa menggunakan hanya diri kita selaku pemilik dari repository tersebut dan orang lain yang sudah diberi kewenangan. Di sini kita bakal membuat contoh menggunakan private repository. Mungkin public aja. Di sini bakal kita menggunakan public repository. Lalu langsung aja kita create repository. Nah, di sini kita udah memiliki repository. Nah, sekarang kita bakal upload project Laravel kita ke dalam repository ini. Gimana caranya? Nah, ternyata di halaman GitHub sendiri udah dikasih tahu nih step-stepnya. Nih, pertama kita ini dulu project mana yang mau kita upload. Nah, untuk yang bagian atasnya echo Laravel Session ini nggak perlu karena ini tuh fungsinya cuma membuat file ya, membuat sebuah file readme.md yang isinya Laravel Session karena ini echo ya. Karena kita mau upload project, jadi kita nggak perlu bikin file. Nah, gimana stepnya? Pertama, kita masuk dulu ke dalam folder project kita. Kita masuk dulu. Oke, kemarin saya beri nama RR Portal Pendaftaran. Nah, di sini kita bakal buka menggunakan Git Bash, folder di dalamnya Git Bash here. Setelah itu kita ikuti tutorialnya. Nah, pertama kita melakukan init git init. Nah, ini udah. Setelah itu kita pilih nih apa saja yang mau kita upload. Nah, di sini pakainya git add. Tapi coba kita lihat lagi di halaman sini di foldernya. Kita kan mau upload semua yang ada di dalam folder ini ya. Jadi cara melakukan add datanya itu kita meng-add semua foldernya kan otomatis. Nah, karena kita mau add semua foldernya, kita bisa tulis git add all. Seperti ini kalau nggak salah. Git add titik ya. Nah, titik itu artinya kita
push semua ya, kita tambahkan semua folder untuk di push. Nah setelah kita memberitahu folder mana yang mau di push, kita melakukan commit. Commit tuh kayak konfirmasi lah ibaratnya, kita commit, dan itu fungsinya sebagai history ya. Jadi nanti setiap kali kita melakukan commit, kita tahu apa yang di commit pada commit saat itu. Misal saya mau commit merubah tampilan view beranda, nah nanti kita beri nama git commit min m di dalam petik perbarui beranda, misal seperti itu. Nah karena di sini kita baru mengupload project, di sini commitnya akan saya beri nama upload project. Setelah di commit, kita beritahu kita mau upload itu ke git mana. Nah karena saya mau masukkan ke repository ini, jadi kita otomatis pakai git remote add origin. Nah ini github.com Raffits nama akun saya, lalu Laravel session nama repositorinya. Nah ini kita copy aja, di sini kita pastekan. Oke, langsung enter. Nah kalau udah, sekarang kita push git push origin seperti ini ya. Nah ini kita enter aja. Nah ini ada tulisan host key verification failed karena kita nggak punya key untuk menggunakan repository ini. Oke, karena kita belum punya akses right, artinya kita belum diberi kewenangan untuk menggunakan SSH dari repository ini. Yang pertama bakal kita lakukan adalah memasukkan memberi akses kepada komputer kita untuk dapat melakukan commit terhadap repository ini. Commit itu termasuk tadi upload project, push, nanti ada push, ada pull. Nah kita masuk ke setting. Di sini kita bakal generate SSH. Kita masuk SSH, lalu new SSH key. Sebentar, kita generate dulu SSH key-nya. Nah ini kita generating a new SSH key. Oke, nah ini ada stepnya ya. Yang pertama kita beritahu dulu email yang kita gunakan di dalam git kita. Ini kita pastekan aja. Nah ini diganti ya dalamnya. Lalu enter. Nah ini kita diberitahu lokasi mana kita mau menyimpan key-nya. Nah saya akan enter aja, kita simpan di tempat default. Lalu ini ada DRSA lalu di access provide, ini saya yes. Passphrase-nya kosong, kita enter aja. Nah kita sudah berhasil mengenerate SSH. Coba kita cek di tempat kita melakukan generate. SSH. Nah di sini kita udah punya ID RSA ya. Kita pilih yang Microsoft Publish ini. Kita buka. Sebentar. Ini kita buka pakai notepad aja. Open with notepad. Nah di sini kita copy semuanya. Ctrl A, kita copy semuanya. Lalu di sini kita kembali, kita bakal masukin ke dalam sini new SSH key. Nah di sini kita masukin key-nya tadi. Kita kasih judul SSH
bisa config di sini, lalu add SSH key. Kita diminta masukin password, kita masukkan passwordnya. Nah, ini kita udah berhasil memasukkan SSH key, udah berhasil memberikan wewenang kepada komputer kita untuk mengakses repository kita. Sekarang kita bakal lanjut untuk melakukan push ya. Oke, ini kita lanjut ya. Tadi kita udah sampai tahap git remote. Sekarang kita bakal nge-push. Coba kita push. Git push origin master. Nah, are you sure you want to continue connecting? Ini kita yes. Oke, sekarang kita udah berhasil nge-push. Bisa kita cek di sini, kita refresh aja. Nah, kita bisa lihat di sini proyek Laravel kita sudah berhasil di push, sudah diupload semua ini ya. Ini juga readme-nya udah kebaca. Oke, jadi ini cara untuk kita upload repository. Nah, sekarang kita bakal mencoba melakukan pull dan push. Apa sih pull dan push? Push adalah kita memberikan data baru ya. Ibaratnya kita menambahkan suatu bagian view misal, lalu kita ingin memperbarui repository ini ya, kita melakukan push dan otomatis di sini nanti bakal berubah sesuai dengan perbaruan yang kita buat. Lalu untuk pull, nah pull itu kita download ya. Kalau tadi push itu upload beberapa file yang kita perbarui, kalau pull itu kita mendownload perbaruan yang dibuat oleh orang lain. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Di sini kita bisa cek di projectnya ya. Tulisan di festival makan ini nggak bold. Nah, di sini saya pengen memperbaruinya dengan mengubahnya menjadi bold. Coba kita cari dulu kemarin di bagian navbar, di header ya, di header user. Nah, saya pengen ubah festival makan ini menjadi bold. Jadi kita bisa tambahkan aja bold seperti ini ya. Nah, coba kita refresh. Nah, sekarang festival makannya udah jadi bold dan saya pengen memperbarui di git saya, di repository saya menjadi bold juga. Sebelumnya mungkin bakal kita cek dulu di resources, views, saya nyimpan di templates, header, users, header. Nah, di sini kita bisa cek di bagian, nah ini festival makan, dia belum bold ya. Nah, di sini kita udah perbarui jadi bold. Nah, sekarang kita bakal nge-push. Kalau kita menggunakan VS Code, langkahnya simpel nih. Kita masuk ke halaman ini, source control. Nah, kita lihat ada change. Ini perubahan yang kita buat. Di sini karena saya cuma mengubah bold di halaman header blade, jadi yang ada perubahan hanya di bagian header blade. Nah, ini saya tambahkan atau di bagian atas ya, ini stage all change. Otomatis kalau ada banyak, otomatis semuanya bakal ke stage satu-satu ya. Nah, setelah kita melakukan stage, di sini kita melakukan commit lagi. Nah, commit itu fungsinya biar kita bisa tahu stack trace-nya ya, jejak perbaruan yang kita lakukan. Jadi, misal ada suatu error, kita bisa melihat error tersebut itu terjadi waktu kapan. Nah, itu fungsinya dari penggunaan git ya, khususnya commit. Nah, di sini commit saya bakal tulis tertebal judul navbar. Ini saya commit. Untuk melakukan commit hanya klik centang sini. Ini kalau kalian menggunakan VS Code ini sangat mudah ya. Nah, kalau udah kita lakukan push.
push nih yang di bawah, dan untuk melakukan pull nanti juga lewat sini. Oke, ini kita udah berhasil nge-push ya. Sekarang kita bakal cek apakah sudah berubah di halaman repository. Coba kita cek. Ini saya masih di tempat yang sama ya. Nah, ini kita bisa cek bold. Udah berubah jadi bold. Otomatis push kita udah berhasil. Coba kita kembali. Coba kita cek di action mungkin ya. Saya pengen lihat commit. Oh, di sini. Di sini kita bisa melihat commit apa saja yang sudah dilakukan oleh developer yang memiliki wewenang untuk mengakses repository ini. Kita bisa cek commitnya. Nah, ini kita dikasih tahu nih. Commitnya tadi itu pertebal judul navbar, lalu ada upload project. Ini juga bisa kita cek apa saja yang berubah pada saat commit tersebut dilakukan. Nah, ini saya mau ubah jadi bold. Ini udah dijelaskan nih. Tambahannya ini yang dihapus ini. Nah, itu fungsinya sangat membantu ya. Kalau misal kalian ada error karena setelah melakukan push, di sini kita bisa ngecek historinya. Apa sih yang ditambahin yang bikin error? Nah, itu fungsi dari commit. Oke, sekarang kita bakal mencoba melakukan push. Di sini kan kita udah melakukan bold ya. Festival makan kita lakukan bold. Sekarang saya pengen kembalikan dia untuk nggak bold lagi, saya kembalikan ke normal. Di sini saya bakal mengedit langsung di dalam repository-nya. Kita masuk ke resources, views, templates, users. Nah, ini header blade saya pengen edit, kita klik aja. Nah, ini ada edit this file lah, kita klik. Nah, di sini saya pengen kembalikan dia menjadi tidak bold kembali. Nah, ini kita simpannya di mana ini? Ini kembalikan ke tidak bold. Kita commit. Nah, ini untuk permisalan aja ya. Misal orang lain nge-push nih, karena ada yang baru kan. Nah, kita pengen nge-pull. Nah, untuk permisalan saya lakukan perubahan langsung di dalam repository. Ini nggak masalah ya. Intinya sih sekarang kita bakal mencoba nge-pull. Oke, untuk melakukan pull, kalau pakai Git, kalau pakai VS Code ini, kalau pakai Visual Code gampang banget ya. Cuma tinggal klik bagian ini. Nah, sebentar. Ini saya refresh dulu ya. Nah, ini posisinya masih bold. Sekarang kita pull. Ini masih loading ya, kita tunggu sampai selesai. Oke. Ini kita cek, kita refresh lagi. Nah, sudah kembali tidak bold. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga membantu. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau masih ada bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar.